Kualitas lini pertahanan tim nasional Indonesia dinilai masih kalah jauh dari Australia. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya pemain abroad skuad Socceroos yang mayoritas bermain di 5 liga top Eropa. Namun pertahanan Indonesia masih bisa mengimbangi pertahanan Australia dengan memanfaatkan menurunnya performa beberapa pemain. Cetak Gol coba merangkum head-to-head pertahanan Indonesia versus Australia sebagai berikut. Martin Paes versus Matthew Ryan. Martin Paes menjalani debut gemilangnya di laga menghadapi Arab Saudi. Penjaga gawang dari FC Dallas ini mencatatkan statistik yang cemerlang meskipun sempat melakukan kesalahan fatal. Menurut statistik, Paes mencatatkan setidaknya 3 penyelamatan penting di laga kontra Arab Saudi. Gak cuma itu, sang kiper juga sukses melakukan 4 recover bola dengan baik. FIFA bahkan ikut memuji performa gemilang Martin Paes di laga debutnya tersebut. Lewat akun Instagram resminya, FIFA menuliskan jika sang kiper menjadi tembok kokoh tim nasional Indonesia. Dalam salah satu aksinya, Paes bahkan berhasil menepis tendangan penalti dari Salem Al-Dawsari. Akan tetapi, Paes nggak boleh jumawa karena Australia juga punya kiper yang tangguh. Kemampuan Matthew Ryan sudah nggak diragukan lagi bersama Australia. Bagaimana tidak, sang kiper jauh lebih berpengalaman karena saat ini membela klub besar Eropa seperti AS Roma. Bahkan Matthew Ryan menginginkan Australia bisa bangkit di laga kontra Indonesia. Sang kiper mengatakan dirinya sudah mengambil pelajaran penting dari kekalahan menghadapi Bahrain. Saat ini Matthew Ryan menuntut rekan-rekannya untuk bisa lebih fokus dan gak menganggap remeh Indonesia. Dia bilang kemenangan kontra Garuda sangat dibutuhkan untuk mengangkat mental mereka. JITZES versus Harry Souttar. Di sektor pertahanan, JITZES diprediksi akan kembali diturunkan sebagai starter. Pasalnya pemain kelahiran Mierlo ini berhasil tampil apik di laga kontra Arab Saudi. Selain itu, Bang Jai juga sukses menjalani peran sebagai kapten baru timnas Indonesia. Pemain Venezia ini bisa mengayomi para pemain Garuda berbekalkan pengalamannya. JITZES merasa bahagia dan berharap warga Indonesia memberikannya dukungan. Di sisi lain, Australia juga punya bek tengah yang gak kalah bagusnya dari ITZES. Graham Arnold diprediksi akan menurunkan Harry Souttar untuk menjegal penyerangan skuad Garuda. Ex pemain Leicester City ini punya segudang pengalaman di kompetisi Eropa. Apalagi Souttar sudah mencatatkan 30 caps bersama skuad negeri Kangguru. Selain itu, Harry Souttar juga harus diwaspadai karena punya tandukan yang mematikan. Bek kelahiran Aberdeen ini bisa menjadi striker dadakan memanfaatkan postur tubuh menjulang tinggi. Kemampuannya ini bisa dibuktikan karena menjadi salah satu bek tersubur. Bersama tim nasional Australia, Souttar tercatat mampu melesakkan 11 gol. Salah satu golnya dicetak saat skuad Socceroos berhasil mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0 di Piala Asia. Justin Hubner versus Kye Rowles. Tim nasional Indonesia mendapatkan angin segar usai Justin Hubner terbebas dari hukuman. Sebelumnya, ex pemain dari Cerezo Osaka ini sempat absen di laga perdana karena akumulasi kartu kuning. Hubner diprediksi akan menjadi pilihan utama mengatasi minimnya stok bek tengah. Di laga sebelumnya, Sintayong memang terpaksa menempatkan Calvin Verdong sebagai bek tengah. Kehadiran Hubner bakal membuat pertahanan skuad Garuda semakin solid. Nantinya dia bakal dikombinasikan dengan JITZES dan juga Rizky Ridho. Pemain 20 tahun ini punya peran yang cukup krusial di lini bertahan. Sebab sang bek punya gaya permainan yang lugas dan tackle-tackle akurat sebagai pemain bertahan. Sintayong bahkan gak ragu memberikan sanjungannya kepada Hubner. Menurutnya, pemain kelahiran Hertogenbosch ini punya kecerdasan dalam membaca permainan. Nantinya Hubner akan beradu kekuatan dengan Kye Rowles. Pemain Heart of Midlothian ini sebenarnya bukanlah menjadi pilihan utama Graham Arnold di laga menghadapi Bahrain.
Meskipun kalah, Rowles sukses menutupi kekurangan Harry Souttar yang bermain buruk. Di laga itu dirinya sukses mencatatkan 3 clearance dan meraih rating 7 dari Media Footmob. Secara permainan, Rowles bukanlah bek gesit yang mengimbangi kecepatan lawan. Namun pemain 26 tahun itu mengandalkan postur tubuh ideal dan menjaga area dengan kemampuan bertahannya. Calvin Verdong versus Aziz Behich. Posisi bek kiri akan kembali diisi oleh Calvin Verdong yang sebelumnya harus menjadi bek tengah. Pemain kelahiran Dordrecht ini sukses menggantikan peran dari Justin Hubner. Hasilnya, Verdong berhasil mencatatkan 3 tackle dan 4 sapuan sukses. Sang pemain juga berhasil memenangkan 2 duel udara meskipun melawan pemain jangkung Arab Saudi. Publik Arab Saudi yang terpukau nggak segan-segan menyebut Verdong sebagai Dani Carvajal. Di laga menghadapi Australia, pemain 26 tahun ini diprediksi bakal bermain di pos bek sayap kiri. Verdong sendiri sudah dikenal bermain menusuk untuk menyerang sisi pertahanan lawan. Sebagai pesaingnya, Australia berharap kepada Aziz Behich. Pemain Melbourne City FC ini berhasil tampil bagus menghadapi Bahrain. Aziz Behich tercatat mampu merebut bola dari kaki pemain The Pearl Drivers sebanyak 5 kali. Selain itu, ex pemain Al Nassr ini juga berhasil menang 5 duel atas pemain Bahrain. Akurasi passingnya juga patut diwaspadai karena rata-rata passingnya bisa mencapai 83%. Sandy Walsh versus Alessandro Kirsati. Terakhir, di posisi bek kanan bakal tersaji adu kehebatan di antara Sandy Walsh dan Alessandro Kirsati. Sandy Walsh sendiri berhasil tampil solid saat menahan imbang Arab Saudi. Dirinya bermain naik turun tanpa kena lelah untuk membantu penyerangan dan pertahanan. Alhasil, Sandy Walsh sukses mencatatkan 100% duel won dan meraih rating 7,4. Nggak cuman itu, Sandy Walsh sebenarnya sukses melesakkan 1 gol usai membelokkan arah sepakan Ragnar Oratmangun. Namun gol tersebut disahkan FIFA milik Oratmangun. Sandy Walsh kecewa dan mengaku nggak percaya dengan keputusan yang diambil. Akan tetapi dirinya sepakat untuk menyudahi perdebatan itu dengan Oratmangun. Sebagai gantinya, Sandy Walsh berambisi besar mencetak gol di laga kontra Australia. Sang pemain ingin melanjutkan performa impresifnya jika ingin mewujudkan ambisi tersebut. Sebab Sandy Walsh akan beradu ketangkasan dengan Alessandro Kirsati di kubu Socceroos. Pemain 20 tahun ini sukses membuktikan kualitasnya saat dikalahkan oleh Bahrain. Kirsati menjadi pemain yang meraih rating tertinggi yakni 7,4 versi Footmob. Saat itu dirinya mampu mencatatkan 100% tackle dan melakukan 5 kali recovery ball. Kualitas hebat ini wajar mengingat banyaknya pengalaman sang pemain di Eropa. Sebagai informasi, Kirsati merupakan pilar andalan FC Parma yang saat ini berkompetisi di Serie A. Itulah ulasan head-to-head pertahanan Indonesia kontra Australia. Bagaimana pendapatmu? Mampukah sektor bertahan skuad Garuda tampil lebih superior dari pasukan negeri Kangguru? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.